Selamat pagi sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan, di pagi yang indah ini kita boleh datang ke hadirat-Nya. Kita mau memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Biarlah mari dengan segala kerendahan hati kita berdoa secara pribadi, menyiapkan hati pikiran kita untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi, mengucap syukur atas kasih-Nya, atas kemurahan-Nya, atas segala kebaikan-Nya dalam hidup kita. Sebab Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang layak dipuji, disembah dan ditinggikan. Yesus. Mari kita akan menaikkan pujian yang menyatakan kita mau datang ke hadirat-Nya untuk menyembah Sang Raja Mulia, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ku masuk ruang Maha Kudus. Kita menaikkan pujian dengan segenap hati kita. Katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha. Katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, ku menyembah-Mu Yesus. Ku sembah
sebab namamu kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus. Katakan ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu Yesus, ku sembah. Mari kita sembah Dia. Ku menyembahmu Yesus, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Kami mau sembah Kau Yesus, sebab Engkau Tuhan yang penuh kuasa. Yesus Tuhan, ku menyembahmu Yesus, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Katakan haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya Yesus. Sungguh ini menjadi kerinduan kami Tuhan, senantiasa memberikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, anak domba Allah yang sudah mencurahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kami semua. Dan Engkau Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, Allah yang layak dipuji, disembah dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami segenap umat-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan syukur kami untuk segala kebaikan, kemurahan-Mu,
penyertaan, pertolongan, perlindungan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Dan karena kasih kemurahan-Mu kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Dan kami juga senantiasa mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang besar di dalam Yesus Kristus, yang olehnya kami telah ditebus. Kami diampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami disucikan, dikuduskan, dilayakkan. Bahkan kami dibenarkan dan dimerdekakan. Kami diselamatkan dan kami diangkat menjadi anak Allah dan ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari kami memuji menyembah Engkau. Biarlah Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan pada akhirnya. Dan biarlah Engkau yang berotoritas dan berkuasa. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah dan melawat, memberkati kami semua. Baik melalui pujian, penyembahan kami, dan juga terlebih melalui kebenaran firman Tuhan yang akan mengajar, menuntun, menguatkan kami, dan mendidik kami untuk semakin mengerti kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami pulang tidak seperti kami datang. Kami akan memperoleh sesuatu berkat luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami pagi hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita menaikkan pujian syukur kita atas segala kebaikan Tuhan. Karena Dia sudah menyelamatkan kita. Dia menyembuhkan, Dia memulihkan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Selamatkanku, terima
Sudah menyelamatkan kita, sudah memberkati kita, menyembuhkan dan memulihkan kita. Dan saat ini sebelum kita melanjutkan pujian kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Baik, salam. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu, kita mengucap syukur satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menyertai kehidupan kita, sehingga pagi hari ini Bapak Ibu seluruh jemaat boleh hadir di gereja ini dengan satu kerinduan untuk kita beribadah, kita menyembah Tuhan, kita memuji Dia pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang sudah memberkati kita dengan segala kebaikan-Nya, oleh karena itu pagi hari ini mari kita bawa hidup kita, hati kita siapkan segenap keberadaan kita sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada-Nya. Siapkan hati, buka hati untuk kebenaran firman Tuhan, supaya pagi hari ini kita boleh terus dibangun, dikuatkan dan diteguhkan, dididik dan diajar dengan kebenaran firman Tuhan. Saya menyambut Bapak Ibu, seluruh jemaat, selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Demikian sambutan dari Bapak Pendeta Muda Stefanus, dan baiklah kita saat ini boleh bersama-sama bersuka cita memuji muliakan nama Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara semuanya? Berikan salam kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara semua, katakan Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Sungguh ada sukacita di antara kita semuanya, di antara jemaat di tempat ini, dan bila kita terus bersatu hati untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, ada sukacita surga. Kita menaikkan pujian ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang
Sama-sama kita berdiri dengan penuh sukacita menaikkan pujian ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sungguh sukacita daripada Tuhan Yesus memenuhi hidup kita semuanya. Dan saat ini bersama dengan Tuhan, hidup setia dan mengandalkan Tuhan, kita dibawa oleh Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita menaikkan pujian menyatakan ini, tak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa jaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, bersama Tuhan kita berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kau
bersama-sama dengan Tuhan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita akan buka Alkitab kita baca firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Nanti singer akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-18. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang engkau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah, banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Amin. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh hambanya. Dan biarlah saat ini mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kita senantiasa haus untuk dekat dengan Tuhan, untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan dengan pujian seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwa
bagimu seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau. Hanya Engkau, Yesus, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba. Hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Katakan seluruh isi hatiku, Isi hatiku kau tahu, katakan dan bawaku bawaku untuk lebih dekat lagi, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. katakan tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pagi yang luar biasa ini kami mengucap syukur Bapa. Kaulah yang luar biasa melawat kami dan menjamah kami di dalam pujian dan penyembahan kami. Pagi hari ini kami siapkan segenap keberadaan kami, konsentrasi kami Tuhan, hati kami, pendengaran kami, untuk kami menerima bagian yang terbaik, yaitu kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati kami di pagi hari ini. Allah Roh Kudus yang menolong, menjamah, memberkati kami semuanya,
seluruh jemaatmu, seluruh umatmu. Sehingga benih firman Allah itu sungguh-sungguh boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menaburkan kebenaran firman-Mu, Tuhan menolong, menjamah, mengurapi dan memberkati. Biarlah Tuhan setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba, sungguh-sungguh Tuhan yang pegang kendali, sehingga apa yang tersampaikan boleh menjadi berkat buat seluruh jemaat-Mu. Terima kasih, segala kuasa gelap pengeluluh roh di udara, kami ikat patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, Roh Kudus yang berotoritas di tengah-tengah kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Salam. Tahun baru, semangat baru Bapak Ibu Saudara, karena penyertaannya senantiasa nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di bulan yang pertama di tahun 2025 memang saya menekankan tentang bagaimana kita bersandar, berharap, percaya, hidup mengandalkan Tuhan. Ya, minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya menyampaikan tentang bagaimana di dalam kehidupan kita mencari Tuhan, ya, tentunya mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keberhasilan, kemenangan, kesuksesan orang-orang percaya tentu tidak lepas dari campur tangan Tuhan, ya. Coba di next, ada gambar. Nah, ini Bapak Ibu pasti tahu ya, siapa ini? Atlet bulu tangkis ya Bapak Ibu Saudara. Namanya Jonathan Christie Bapak Ibu Saudara. Ini atlet yang cukup terkenal, atlet bulu tangkis. Dan kalau tidak salah tahun lalu, tahun 2024 itu menjuarai kejuaraan dunia. Juga kejuaraan-kejuaraan yang lain ya, misalnya kejuaraan Jepang Open atau Malaysia Open dan lain sebagainya. Biasanya saudara-saudara atlet yang berhasil, atlet yang menjuarai satu turnamen itu di akhir ketika mendapatkan penghargaan atau piala biasanya diwawancarai Bapak Ibu Saudara. Dan biasanya yang orang-orang Kristen ya, yang orang-orang percaya Yesus itu senantiasa mengatakan bahwa apa yang dicapai, hasil yang diraih itu tidak lepas daripada campur tangan Tuhan. Bagaimana ketika dia bermain, dia berlatih, dia mempersiapkan diri, ya, dia bertanding, Bapak Ibu Saudara, tentunya saudara-saudara dia melibatkan Tuhan di dalam setiap apa yang dilakukan. Nah, itu penting Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak kemudian tinggi hati, tidak kemudian sombong Bapak Ibu Saudara, tidak kemudian melupakan Tuhan, tetapi semata-mata apa yang dicapai, apa yang diraih, itu sungguh-sungguh ketika kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Coba di next. Ini yang baru-baru ini viral ya Bapak Ibu Saudara, bombing ya di bulan Januari awal. Tapi saya tidak ingin mengupas lebih dalam, ini sebagai pengantar saja saudara-saudara. Namanya Nicky Glaser, itu seorang pembawa acara di dalam sebuah penghargaan Golden Globe ya di Amerika. Itu penghargaan buat para artis yang memang mendapatkan penghargaan tertinggi Bapak Ibu Saudara, artis-artis di Hollywood ya. Kemarin saya sampaikan juga di KPB. Jadi para artis itu berkumpul, para pesohor, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang hebat secara manusia, yang mencapai sebuah keberhasilan dari sebuah karir, Bapak Ibu Saudara, dan kemudian mendapatkan penghargaan. Tetapi yang memang menjadi perhatian dan itu juga disoroti oleh hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam sebuah polling yang disampaikan,
itu membuat sebuah lelucon atau guyonan Bapak Ibu Saudara, di mana Allah Tuhan itu Bapak Ibu Saudara tidak pernah kemudian ya disebutkan oleh beberapa artis yang menerima penghargaan, baik juga ketika seorang Nicky Glaser itu membawakan acara di dalam polling itu, Tuhan itu tidak ada yang dalam polling itu tidak ada yang memilih ya, jadi nilainya 0 ya, yang peringkat atas itu didominasi oleh kru artis seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, sebuah ironi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Presiden Amerika Donald Trump itu ketika kampanye menyerukan bagaimana kembali kepada Tuhan, kembali kepada Injil, itu yang disampaikan juga. Kalau saya tidak salah, saya membaca beberapa artikel Senat Amerika, itu mereka menyadari ketika terjadi kebakaran besar di California, di Los Angeles Bapak Ibu Saudara, termasuk ya tempat-tempat di mana para artis Hollywood itu mereka tinggal, semuanya habis dilalap api. Apa yang diagung-agungkan, harta, kekayaan, kejayaan, karir, ya, apa yang dimiliki Bapak Ibu Saudara lenyap dalam sekejap, dan memang itu kebakaran hebat yang melanda dalam jangka waktu beberapa hari, itu menghabiskan lebih dari 100 km wilayah dari Los Angeles atau LA. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keberhasilan itu harus kemudian diikuti bagaimana kita menyadari bahwa semuanya berasal dari Allah. Kalau kita memperhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, sebagai dasar mari kita perhatikan bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan demikian, maka pergilah Abram dari Mesir. Ya, di Mesir, rupa-rupanya Abram ini dibentuk. Abram ini diingatkan dengan satu peristiwa ketika dia berbohong di hadapan seorang raja Firaun. Ya, dia mengatakan bahwa istrinya itu adalah adiknya, sehingga hampir saja Bapak Ibu Saudara diambil oleh Firaun. Dan terjadi sebuah malapetaka, ya, saudara-saudara, di pasal di ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu nanti bisa membaca sendiri di rumah ya untuk didalami. Nah, di situ Bapak Ibu Saudara mari kita perhatikan bersama-sama. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Adapun Abram, perhatikan, sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ini juga berkat yang didapat ketika dia keluar dari Mesir, Bapak Ibu Saudara. Berkat yang diberikan, ya, harta kekayaan yang diberikan oleh seorang raja Firaun kepada Abram dan keluarga. Adapun Abram ya tadi sangat kaya. Kemudian ayat yang ketiga, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel. Betel ya Bapak Ibu Saudara, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Perhatikan ayat yang keempat, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam setiap perjalanan hidup yang dijalani, yang dialami, ya, yang bagaimana seorang Abram dan keluarga itu melangkah, di situ saudara-saudara kalau kita perhatikan, kata mendirikan mezbah itu diulang beberapa kali. Di dalam pasal yang ke-12 dan pasal yang ke-13, setelah saya mempelajari, membaca lebih dalam, di mana seorang Abram dan keluarga itu berdiam Bapak Ibu Saudara, di situ dia mendirikan mezbah. Di situ dia memanggil nama Tuhan. Abram menyadari bahwa perjalanan hidupnya dia tidak mampu untuk berjalan sendiri. Dia bersandar kepada Allah, dia berserah kepada Tuhan.
Dia menyertakan Tuhan di dalam setiap langkah hidupnya. Sehingga kalau kita perhatikan, apa yang diputuskan, apa yang dilakukan, itu nanti sangat kontras sekali Bapak Ibu Saudara, dengan keponakannya, yaitu seorang yang namanya Lot. Nah itu perbedaannya. Orang yang bergaul dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang punya keintiman dengan Allah, pasti ada perbedaan. Menghadapi masalah, berbicara juga tentang damai sejahtera, tentang berkat, pasti berbeda Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama 3 hal penting yang perlu kita renungkan bersama-sama saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan saya, kita menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari seorang Abram atau seorang Abraham yang pada akhirnya ya. Bapak Ibu bisa melihat bersama-sama. Mari kita akan lihat bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara, bagaimana seorang Abram itu melibatkan Tuhan dalam menyelesaikan yang namanya konflik atau masalah. Saudara, setelah Abram itu kaya, ternyata keponakannya yang bernama Lot juga kaya, saudara-saudara. Padahal kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang keempat, bagaimana Allah memanggil secara khusus supaya Abram itu meninggalkan keluarganya, sanak saudaranya, negeri di mana dia tinggal, di mana dia sudah mapan, sudah enak, sudah nyaman, berjalan di dalam iman, menurut apa yang Tuhan perintahkan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan waktu, mari kita melihat bersama-sama beberapa ayat berikutnya. Kalau kita lihat ayat 5, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ayat 7 mengatakan, karena itu terjadilah perkelahian. Memang bukan perseteruan atau konflik secara langsung antara Abram dengan keponakannya Lot, tetapi ini para pegawainya, para pembantunya, Bapak Ibu Saudara, rebutan lahan. Di Blora baru-baru ini terjadi sebuah ketegangan massa Bapak Ibu Saudara, ketika ada 2 ormas yang sedang berseteru, saudara-saudara. Saya tidak tahu apa yang diperebutkan, tetapi terjadi kekerasan di sana. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gembalanya Lot dan gembalanya Abraham, mereka bertengkar, memperebutkan lahan untuk ternak mereka, untuk penghidupan mereka. Itu awal muasalnya. Terjadi konflik Bapak Ibu, terjadi perkelahian, perselisihan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita juga menghadapi masalah, konflik dalam keluarga, seringkali terjadi dalam pelayanan, dalam pekerjaan, apalagi ketika kuliah, ketika sekolah. Saya itu pernah bolak-balik ya karena belum mengenal Tuhan. Saya sering dibully, jadi saya sering bertengkar Bapak Ibu Saudara. Bahkan saya pernah berkelahi ketika di sekolah itu sampai kakak saya dipanggil, saudara-saudara. Ya karena ya kalau saya diejek terus, dibully terus, akhirnya tidak kuat dan akhirnya ngamuk, saudara-saudara. Dia bawa sepedanya saya gembosi, saya buang ke di depan sekolah itu kan ada kalen, ada tegalan, tak lempar ke situ, kemudian orangnya saya pukuli di jalan Bapak Saudara. Dan akhirnya dipisahkan oleh teman-teman saya sampai ya terluka cukup luar biasa, babak belur gitu Bapak Ibu Saudara. Itu pernah terjadi. Saudara-saudara, bagaimana seorang Abram menyelesaikan perkelahian atau konflik itu? Tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar bersama-sama apa yang dilakukan oleh seorang yang namanya Abram. Mari kita lihat bersama-sama. Ayat 8 di situ dikatakan demikian,
Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang biasanya kalau punya masalah, punya konflik, membuka pembicaraan, mendahului untuk menyelesaikan itu enggan. Ya, wong dek ini salah kok aku kon mulai, enak saja. Kita seringkali Bapak Ibu Saudara mendahulukan ego, mendahulukan kesombongan, mendahulukan bahwa kita lebih benar. Seringkali terjadi seperti itu, sehingga masalah demi masalah tidak bisa diselesaikan. Kita belajar dari seorang Abraham atau Abram, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dia memulai dengan segala kerendahan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, wong posisinya Lot itu melu loh Bapak Ibu Saudara. Ya, harusnya sebagai orang tua itu layak dia untuk dihormati, layak kemudian untuk memilih terlebih dahulu. Tetapi mari kita perhatikan bagaimana Abram dengan jiwa besar, bagaimana Abram dengan sikap rendah hati, ditarile wis to aja padu gitu. Awake dhewe itu kan sedulur, ya, sedulur Bapak Ibu Saudara. Orang Jawa bilang sedulur sih mulur, sanak sih enak gitu ya. Jadi sedulur, ojo ikir-ikiran, ojo berkelahi, ojo padu gitu. Jadi memulai terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara, punya sikap rendah hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nek ada masalah di tengah-tengah keluarga, baik dengan anak, dengan istri, dengan orang tua, mari kita dengan rendah hati memulai, ya, punya inisiatif untuk menyelesaikan, ya, jadi peacemaker, ojo jadi troublemaker, ya. Kehadiran kita jangan kemudian menimbulkan masalah, cari masalah, enak gawe masalah gitu. Tetapi bagaimana kehadiran kita bisa membawa solusi, ya, menjadi juru damai, ya, memulai dengan apa? Dengan rekonsiliasi, dengan menemukan titik temu, wes to, nek kamu ke kanan, aku tak ke kiri, nek kamu ke kiri, aku tak ke kanan, yuk pisahkan dirimu daripadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari hal ini Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama boleh belajar bagaimana seorang yang namanya Abram, ya, dia tidak menonjolkan diri, tidak kemudian mengutamakan ego, tetapi dia seorang pribadi yang rendah hati, yang mau memulai untuk menyelesaikan masalah, meskipun dia lebih tua, meskipun dia lebih senior, punya hak, tetapi dia melepaskan hak itu dan memberikannya kepada keponakannya. Tak pikir-pikir, Lot ki yo tak tahu diri gitu loh Bapak Ibu Saudara. Wis melu, ya toh. Tapi kemudian milih yo milih sing apik sik gitu Bapak Ibu Saudara. Ya nanti bisa kita lihat bersama-sama di bagian yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar bagaimana di dalam kehidupan kita rela berkorban, mau merendahkan diri, menekan ego, melibatkan Tuhan tentunya. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, karakter seperti ini, sifat seperti ini muncul di dalam kehidupan seorang Abraham. Kalau dia tidak memiliki sebuah keintiman dengan Allah. Pasti saudara-saudara yang ada biasanya tersinggung, ngamuk Bapak Ibu Saudara, mendahulukan emosi dulu, ya. Pukul dahulu, urusan kemudian. Tetapi Abraham tidak. Dari sini kita belajar bersama-sama di dalam kehidupan kita. Penerapan yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita ketika ada konflik terjadi di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya.
ya, dalam segala hal, ya, di rumah, pekerjaan, pelayanan, ya, dimanapun Bapak Ibu Saudara. Mari kita miliki kerendahan hati, ya, mau mengalah ora jadi kalahan ya, tapi mau mengalah, mau merendah. Karena orang yang mau merendahkan diri itu pasti akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Itu terbukti Bapak Ibu Saudara, ya. Kemudian ya mau rendah hati, rela berkorban, ya, dan ya memulai Bapak Ibu Saudara untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi. Itu bagian pertama yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kemudian bagian yang kedua, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam menentukan pilihan, milih, ya. Hidup ini kan pilihan itu, ya. Tadi pagi saya pagi-pagi jam 4 sudah bangun, saya berdoa dulu, kemudian setelah itu istri saya bangun, saya bilang, apakah ada teh? Saya bilang gitu. Oh, ono Pak. Apa saya bikin ke teh, saya bilang gitu. Lah piye Pak, sarapan tak bikin ke mie, dia bilang gitu. Enggak usah. Ada yang lain ya, karena semalam pelayanan di KPU Efrata, Bapak Ibu Saudara, kemudian berkatnya masih ada makanan Pak. Ya wis kuwi wae. Kemarin saya juga ngerebus pisang, jadi saya sarapan pisang dahulu. Ya, sambil mengulang firman Tuhan yang sudah saya siapkan. Bapak Ibu Saudara, ada pilihan-pilihan di dalam kehidupan kita. Dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang kecil. Tetapi setiap pilihan itu menentukan langkah berikutnya. Setiap pilihan itu Bapak Ibu Saudara membawa sebuah konsekuensi di dalam kehidupan kita. Pilihan Abraham dan pilihan Lot. Ini Bapak Ibu pasti tahu endingnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan melihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu bisa memperhatikan bersama-sama. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ayat 12, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pilihan, dua-duanya punya pilihan Bapak Ibu Saudara. Walaupun kelihatannya Abraham itu pilihannya ya tidak ada pilihan, karena Lot itu ke kanan, dia akan ke kiri Bapak Ibu. Entuk sisane janjane. Secara pilihan itu sesungguhnya Bapak Ibu Saudara tidak menguntungkan bagi Abraham. Tetapi Abraham tahu ya bahwa ketika dia tinggal, ketika dia berdiam, tadi di awal sudah saya sampaikan, bagaimana ketika dia berhenti dari satu tempat persinggahan ke tempat persinggahan yang lain, pasti di situ dia ya mendirikan mezbah, membangun mezbah, memanggil nama Tuhan. Jadi relasinya dengan Tuhan itu diutamakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pilihan seorang Lot dan keluarganya tentunya adalah secara materi itu menguntungkan. Ketika dipandang itu tanah yang subur, tanah yang makmur, yang menguntungkan bagi usaha, bagi ternak, bagi hidup di masa sekarang. Tanpa kemudian mempertimbangkan hal-hal yang menjerumuskan. Ya, Bapak Ibu tahu bahwa orang Jawa itu bilang ojo cedak kebu gupak. Nek cedak-cedak kebu sing gupak itu kena gupak itu, kena lumpur itu ya. Bapak Ibu Saudara, Lot tidak tahu bahwa di Sodom dan Gomora
itu orang-orang itu berbuat jahat di mata Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memperhatikan bersama-sama dari hal ini, saudara-saudara yang saya kasihi. Bagaimana seorang seorang Abram itu memilih, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Meskipun ya kalau kita memperhatikan bersama-sama di dalam kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga seringkali kalau milih itu ya milih sing apik gitu ya. Bukan milih, saya itu pernah ketika karena saya itu 8 bersaudara, ya masa-masa sulit Bapak Ibu Saudara, makan saja sulit biasanya. Ibu itu biasanya menjejer ya nasi lauk itu. Lah anak-anak sudah nginceng, ini yang paling gede nanti itu. Jadi siapa cepat dia dapat itu ya. Akhirnya jadi berkelahi Bapak Ibu Saudara. Ya, kakak saya itu aku iki langsung diambil itu. Jadi sing gede ora gelem ngalah itu. Ya itulah yang tidak tahu kebenaran dia gitu. Ya orang gelem ngalah karo adik gitu. Jadi kakak-kakak saya yang gede itu juga gitu. Wah, adik-adiknya dikalahke Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar bersama-sama di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak dikuasai oleh ketamakan, kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu, kita tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan yang membawa kita kepada hal-hal yang menjerumuskan. Ya. Kalau Bapak Ibu tadi melihat bersama-sama di dalam ayat 10, Lot itu melayangkan pandangannya. Ya. Ini Bapak Ibu bisa melihat perbedaan. Lot melihat dengan mata, kalau boleh saya katakan, tetapi Abraham itu melihatnya dengan hati. Abraham itu memilih dengan atas dasar emosi, Bapak Ibu Saudara, tetapi Abraham memilih atas dasar percaya, atas dasar iman, atas dasar tadi kembali kepada tema, kepada judul khotbah, menyertakan Tuhan. Dia tidak melihat tanah itu subur atau tidak, tetapi di mana dia diam, di mana dia tinggal, ketika hatinya, hidupnya itu melekat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa mengubah yang namanya padang gurun itu menjadi tanah yang subur. Bapak Ibu tahu Israel ini terkenal dengan teknologi yang canggih ya. Dulu Ethiopia, Somalia tahun 80-an itu menjadi negara yang mengerikan. Saya pernah tampilkan gambarnya ketika seorang anak itu hampir mati ya karena kelaparan dan di dekatnya sudah ada burung pemangsa bangkai itu. Jadi sudah siap untuk kemudian memakan anak itu. Sangat mengerikan. Ya tidak ada makanan Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika bekerja sama dengan Israel, akhirnya apa? Pertanian yang ada di Ethiopia, ada di Somalia, itu menjadi pertanian yang luar biasa. Disulap tanah-tanah yang tandus, itu bisa ditanami Bapak Ibu Saudara. Bisa menghasilkan ya pertanian, hasil-hasil pertanian unggulan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, konsekuensi yang terjadi dalam kehidupan seorang Lot itu sangat luar biasa. Pada akhirnya ketika dia memilih atas dasar emosi, atas dasar pandangan mata semata-mata ya, keuntungan semata-mata, akhirnya apa yang dimiliki, harta, benda, kekayaan, semuanya habis. Dan dia harus melarikan diri, menyelamatkan diri dari murka Allah. Dan yang sangat mengenaskan saudara-saudara, istrinya yang masih kemudian ingat ketika Tuhan membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Suruh lari oleh malaikat, suruh cepat-cepat, jangan nengok ke belakang. Tapi pada akhirnya istrinya Lot tidak tahan, Bapak Ibu Saudara. Waduh, vilaku bagaimana? Bahasa sekarang gitu ya. Kambing dombaku, ya emas perakku bagaimana? Dan akhirnya juga mati, Bapak Ibu Saudara. Itu seperti kemarin yang terjadi di Amerika. Bagaimana api itu melahap begitu cepat, Bapak Ibu Saudara. Kawasan-kawasan elit, ya, orang-orang yang bangga dengan harta kekayaan bisa lenyap dalam sekejap. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau belajar dari seorang Abraham. Dia memilih karena hati yang percaya, ya, di dalam ayat
yang ke-10 sampai ayat 13. Karena punya relasi, punya hubungan, punya kedekatan, sehingga dia tidak was-sumelang gitu, tidak khawatir. Meskipun kalau dibanding Bapak Ibu Saudara, tanah Kanaan dengan lembah Yordan beda, tetapi yang kita lihat bagaimana berkat itu mengalir dalam kehidupan Abraham. Dan Abraham dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa. Itulah orang yang menyertakan Tuhan di dalam kehidupannya. Kehidupannya dibuat berhasil Bapak Ibu Saudara. Tuhan membela, Tuhan menjagai, Tuhan melindungi dan menyertai di dalam pilihan itu ketika dia sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. 3, terakhir Bapak Ibu Saudara, bagian terakhir yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Bagaimana Abraham menjaga keintiman dengan Tuhan. Itu ada di dalam ayat yang ke-18. Tadi di awal sudah saya singgung, nanti saya uraikan beberapa hal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita perhatikan bersama-sama ya. Kita lihat ayatnya yang ke-18. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Saya mempelajari mezbah itu kan artinya tempat ya, di mana seseorang atau kelompok itu membangun, pribadi atau kelompok Bapak Ibu membangun tempat di mana dia berelasi dengan Allah ya. Kalau orang-orang yang tidak percaya ya berelasi dengan dewa-dewa, dengan penyembahan-penyembahan berhala seperti itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Abram Bapak Ibu Saudara menerima janji ya Allah tentang negeri, perjanjian tentang keturunan, tentang berkat, tetapi Abram juga menjaga keintiman, menjaga relasi dengan Allah. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 6 dan 7, mari kita membuka bersama-sama. Kejadian pasal 12 ayat 6 dan 7, di situ firman Tuhan mengatakan demikian. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke situ, ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Kemudian ayat yang ke-7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang pertama dari poin yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana seorang Abram itu mendirikan mezbah di Sikem. Kayak nama orang Jawa ya Bapak Ibu Saudara. Artinya Sikem itu bahu atau pundak Bapak Ibu Saudara. Memiliki pengertian rohani apa? Bahwa seorang Abram itu tidak memakai cara dunia, tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi dia berjalan dengan iman dan menaruh pengharapannya kepada siapa? Kepada Allah. Nah, boleh saya katakan kepada bahunya Tuhan, kepada pundaknya Tuhan, bukan kepada kekuatan sendiri. Lah itu punya keintiman di situ, punya sandaran di situ Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan itu bukan hanya terjadi sekali, tetapi terus menerus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Coba berikutnya. Mari kita akan lihat bersama-sama di dalam Kejadian 12 ayatnya yang ke-8 ya, di bawahnya Bapak Ibu bisa lihat di situ. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia kembali mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada gereja Betel, Betel Injil sepenuh. Di Tawangmangu, di Karangpandan itu ada rumah retret namanya El Betel, Betel itu. Yang artinya apa?
rumah Bapak Ibu Saudara, rumah Allah. Ya, di situ Bapak Ibu Saudara bagaimana Abram itu menghormati Allah, meninggikan Allah, menghargai Allah di tengah-tengah perselisihan, di tengah-tengah berkonflik nanti pada akhirnya saudara-saudara, bagaimana seorang Abram itu tetap menghormati Allah, meninggikan Allah. Makanya tidak heran kalau kehidupan seorang Abram diberkati Bapak Ibu Saudara, karena tidak pernah melupakan Tuhan. Bagian yang terakhir dari Kejadian pasal 13 tadi ayat 18 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di situ ada kata Hebron ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana seorang Abram itu mendirikan mezbah itu ya. Mari kita akan lihat bersama-sama. Ayat 18 yang tadi sudah saya baca. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi nama Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Hebron itu berbicara tentang damai sejahtera. Jadi seorang Abram itu tidak mau berselisih, tidak mau terjadi pertentangan. Dia mengambil jalan ya, damai sejahtera, jalan perdamaian, menyelesaikan masalah. Masalahnya tidak kemudian diwet-wet itu. Maksudnya segera kemudian diselesaikan. Di tengah-tengah perselisihan antara gembala Lot dan gembala Abraham, ia mendirikan mezbah. Ya, dia mengejar Bapak Ibu Saudara, dia merindukan yang namanya damai sejahtera. Abram tidak ingin hidup di dalam perselisihan, iri hati, kepahitan, pertengkaran, kejengkelan, amarah. Tetapi dia ingin hidup di dalam kedamaian di dalam hidupnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bersama-sama bagaimana setelah Abram itu berpisah dengan Lot, Tuhan itu berfirman, berjanji, dan memberikan yang namanya petunjuk atau instruksi. Sebagai ayat-ayat terakhir, mari kita baca bersama-sama di dalam Kejadian 13, ayatnya yang ke-14 sampai 17. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada orang yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Bapak Ibu Saudara, setiap janji Tuhan itu kemudian digenapi, terjadi, dinikmati di dalam kehidupan seorang Abram. Ketika apa Bapak Ibu Saudara? Ketika dia memiliki yang namanya keintiman dengan Tuhan. Di mana dia berada, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ini menjadi pesan penting bagi Bapak Ibu di awal tahun 2025. Mari saya mengajak Bapak Ibu, seluruh jemaat, kita semuanya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersama-sama memasuki tahun yang baru ini, kita jaga keintiman kita dengan Tuhan. Kita letakkan pengharapan kita letakkan Bapak Ibu Saudara kehidupan kita kepada Dia, kepada Yesus. Mari kita senantiasa meninggikan Dia, mengagungkan namanya, dan kita akan mengalami damai sejahtera, pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita bersama-sama. Tuhan memberkati, mari kita berdoa, mengucap syukur. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang boleh hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini, yang boleh terus memberkati, mengajar, mendidik kami di dalam kebenaran. Hamba terbatas, Roh Kudus
yang bekerja di dalam setiap hati kami, sehingga firman-Mu jadi berkat dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Kita akan memujikan pujian Tuhan Engkau yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, satu-satunya yang kita andalkan hanya Yesus di dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan dengan penuh kesungguhan sebagai respon ketika kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Libatkan Tuhan, sertakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Terima kasih Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan,
baik untuk Tuhan. Baik, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita akan mempersiapkan persembahan kita dengan pujian yang menyatakan bahwa kita diberkati, kita dilimpahi. Kasih setiamu Tuhan nyata bagi kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan setia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Besar bagiku, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi aku diberkati. Aku diberkati. WPI dapat melayani dalam persembahan ini. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi,
Mari kita serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk berkat-Mu, juga kebenaran firman Tuhan yang telah mengajar, mendidik, menuntun kehidupan kami. Dan saat ini kami belajar mengasihi Tuhan dengan memberikan persembahan, persepuluhan, persembahan pembangunan dan persembahan lainnya. Kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan, supaya juga dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang dengan tulus hati, sukacita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bila kasih anugerah-Mu, kebaikan-Mu terus melimpah tercurah atas kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Baik, Bapak Ibu, sebelum Bapak Gembala menutup dalam doa penutup dan doa berkat, mari kita perhatikan bersama-sama ada beberapa hal penting. Yang pertama, mengundang kaum pria dalam persekutuan PBI perdana ya di tahun 2025, Bapak Ibu, yaitu hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 jam 7 malam. Bertempat di rumah Bapak Pendeta Yosua Nugroho di Geraha Mukti Utama, Jalan Selomulyo Mukti Timur, Blok D, nomor 223. Bapak-bapak siap-siap ya, Selasa besok kita bersama-sama bersekutu di tempat Bapak Gembala jam 7. Kemudian yang kedua, mengundang kaum wanita untuk hadir dalam persekutuan WBI pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025 jam 4:30 sore di gereja untuk kaum wanita. Yang ketiga, hari Kamis dan Jumat adalah saatnya pelayanan kunjungan ya. Mari Bapak Ibu semuanya, organisasi, ketua pembina KPW, kita dapat menyatakan kasih kepada saudara-saudara seiman dengan kita mengadakan kunjungan secara serentak. Yang keempat, fellowship pelayan akan dilaksanakan minggu depan setelah ibadah yang kedua, yaitu jam 11. Mari semua pelayan Tuhan untuk hadir mempersiapkan diri di dalam pelayanan di tahun yang baru, tentunya dengan semangat yang baru. Kemudian yang kelima, yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang hendak mengikuti penyerahan anak, dapat mendaftarkan diri ke sekretaris gereja, ke Ibu Ina. Untuk kegiatan-kegiatan sepekan silakan disimak. Selasa besok ada doa pagi online jam 4:30 sampai 5:30. Kemudian sorenya ada doa hana, doa kaum wanita jam 3 sore. Jam 7 malam ada persekutuan PBI. Kemudian Rabu besok Bapak Ibu jangan lupa ada doa dan pujian di gereja. Kemudian hari Sabtu dimulai dengan doa pagi secara tatap muka di gereja jam 4:30 sampai 5:30. Jangan lupa melaksanakan doa Daniel ya, sehari 3 kali kita berdoa. Silakan disimak untuk jadwal minggu depan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau nama Bapak Ibu atau KPW tercantum, silakan kita dapat mengambil bagian dalam pelayanan dengan penuh sukacita dan pelayanan kita boleh menjadi berkat. Kemudian yang terakhir, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama Bapak Yohanes Widodo, kemudian Saudari Gabriel Delia Krisnasari, kemudian Ibu Yohana, yang berikutnya Saudara Yordanu Maliakinisi, kemudian Ibu Margareta Neti Kristianingsih, yang berikutnya Ibu Ripka Sumarti, kemudian Saudara Feren Jericho Dirgantara, kemudian Ibu Esther Puji Lestari Darwati, yang terakhir Ibu Siska Aryani. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan berkat yang melimpah. Itu waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk mengakhiri dengan doa penutup dan doa berkat. Tuhan memberkati.
Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan syukur kepada Tuhan dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh menaikkan syukur penyembahan kami, keagungan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, khususnya kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama, kami menerimanya dengan sepenuh hati kami, firman Tuhan yang terus mengajar kami dalam hidup kami, supaya kami terus mengadakan hubungan yang baik dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, diberkati dengan urapan Tuhan yang maha tinggi, kasih kemurahan memberikan hikmat dan pimpinan-Mu, sehingga terus menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Tlogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang bertobat kepadamu melalui gereja ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, bahwa mereka bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Kristus, masuk di dalam rancangan Tuhan yang baik dan yang sempurna, dengan beriman kepada Yesus, taat setia akan firman-Mu, hidup bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Berkati juga saat mereka bekerja, bisnis, usaha jualan, maupun apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, sehingga berhasil dengan baik. Kami berdoa juga untuk anak-anak yang masih kuliah, masih sekolah. Diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita dan bahagia di dalam Kristus. Kami berdoa untuk kaum muda, generasi penerus gereja ini, diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing langkah hidup masa depan mereka, sehingga berhasil dengan baik memuliakan Tuhan, menjadi saksi-Mu dan melayani Engkau. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh kegiatan gereja yang ada di tempat ini, diberkati Tuhan, supaya kegiatan gereja sepenuhnya untuk dapat membangun iman dan kasih bersama, juga untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja dan seluruh pelayan-Mu di tempat ini, baik gembala sidang, asisten gembala sidang, diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, bendera KPW, dan seluruh pelayan-Mu. Kami disatukan sebagai anggota tubuh Kristus, bersama-sama melayani Engkau melalui gereja ini, membawa seluruh jemaat-Mu semakin bertumbuh di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Yayasan Bintang Kasih yang menaungi sekolahan KB maupun TK, diberkati Tuhan. Seluruh pengurus yang ada, guru-guru semuanya diurapi Tuhan, sehingga dapat memajukan sekolahan ini dengan baik, khususnya dalam menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan, mengajar anak-anak dalam kasih-Mu, di dalam firman-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Budi Wibowo, Pak Yelel Kunardi, Pak Haryanto, Pak Toto Suprapto, juga Bu Trimo. Engkau melawat mereka,
menjamah mereka, mengangkat segala sakit mereka, dan Tuhan sembuhkan dengan kuasa kasih-Mu, kuasa anugerah-Mu yang besar bagi mereka semua, sehingga mereka pulih kembali sehat bersama-sama kami dalam mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang lemah iman, kami mohon kuasa Roh Kudus menjamah mereka, membangkitkan mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan Yesus bersama-sama kami dalam mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anggaran gereja diberkati Tuhan, dilimpahi oleh Tuhan sehingga dapat menyuguhkan operasional gereja dalam melakukan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih, kami juga terus berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang pada pagi hari ini beribadah kepada Tuhan. Mereka sudah memuliakan Engkau, menyembah Engkau, memuji Engkau. Setiap pergumulan mereka kami mendoakan supaya mereka semua diberikan kekuatan, diberikan jalan keluar, diberikan kemenangan, dituntun dibimbing oleh Tuhan, sehingga hidup mereka penuh damai sejahtera Tuhan, kekuatan yang di Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi pun kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini, Tuhan memberkati kami semua, menuntun membimbing langkah hidup kami, firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Hikmat-Mu terus menguasai pikiran kami, untuk kami dapat menatap masa depan bersama dengan kemurahan-Mu, supaya sesuai dengan kerancangan dan kehendak-Mu. Juga kami mohon Roh Kudus menguasai pikiran, batin, perasaan, jiwa, roh, hati kami, memberikan damai, sejahtera, sukacita, kekuatan, ketenangan batin kami untuk menghadapi hidup ini, sehingga sukacita Allah, damai sejahtera Allah senantiasa bersama dengan kami. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa bersama kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang terus bersama-sama persekutuan dengan Roh Kudus akan terus menuntun, membimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang